Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan sambal, rasanya sangat lezat. Makan sama sambal ini bikin nambah terus, yaitu sambal bawang. Cocok untuk pendamping nasi putih anget-anget, lauknya tempe goreng atau telur sudah sangat enak pal. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 25 buah cabai rawit merah. Kemudian cabenya kita sayat saja seperti ini ya, supaya tidak meletup-letup saat nanti digoreng. 5 buah cabai hijau keriting. Untuk cabai hijau keritingnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, bisa diganti cabai rawit hijau. 20 buah bawang merah ukuran yang kecil. Untuk bawang merah yang ukurannya agak besar, saya belah menjadi 2 bagian ya, supaya nanti saat digoreng matangnya cepat. Satu siung bawang putih. Bawang putihnya saya sayat ya seperti ini. Oke, ini bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menggoreng semua bahan sambalnya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah. Goreng bawang putih dan bawang merahnya sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Untuk menggoreng cabenya cukup sampai layu saja ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sudah matang semuanya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Kemudian cabenya kita tuang di cobek. Untuk bawang merah dan bawang putihnya nanti menyusul ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Kalau teman-teman menggunakan Royco atau Masako tidak perlu ditambahkan garam. Sepucuk sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur cabenya cukup seperti ini saja ya, teksturnya agak kasar. Masukkan bawang putih yang telah kita goreng tadi, kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus. Setelah bawang putihnya halus, baru kemudian kita masukkan bawang merahnya. Untuk menghaluskan bawang merahnya ini cukup ditekan-tekan saja seperti ini ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini hasil sambalnya, teksturnya masih agak kasar. Setelah selesai kita menghaluskannya, boleh kita bersihkan sambal yang menempel di ulekannya. Selanjutnya kita panaskan minyak bekas menggoreng semua bahan sambalnya tadi. Kemudian kita tuangkan di atas sambal yang telah kita haluskan tadi. Untuk proses penyiraman sambal ini wajib ya teman-teman, harus supaya rasanya itu lebih nendang dan gurih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Bawang sudah matang, rasanya sudah pas, siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sambal
yang sangat lezat, simpel dan awet, yaitu sambal pete. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram pete yang telah kita kupas dan sudah dicuci bersih. Untuk petenya bebas ya teman-teman, semakin banyak petenya akan semakin enak. Kemudian petenya akan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Setelah selesai dibelah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 50 gram cabai merah keriting. Kita potong-potong seperti ini ya, agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. 15 gram cabai rawit merah. Kalau teman-teman suka pedas, cabai rawit merahnya boleh ditambah ya. Kalau tidak suka pedas, boleh dikurangi. Kemudian cabai rawitnya kita potong tapi tidak patah, cukup dilukai saja agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. 6 buah bawang merah kita potong-potong juga ya, sama semuanya bahannya dipotong-potong agar saat nanti digoreng matangnya cepat. 4 siung bawang putih dipotong-potong juga. 1 buah tomat yang matang. Saya potong menjadi 6 bagian. Semua bahannya sudah siap, selesai dipotong-potong. Selanjutnya kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merahnya terlebih dahulu. Goreng cabenya sebentar saja sampai agak layu. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih, juga tomat. Kemudian aduk-aduk, goreng semuanya sampai layu. Oke, semuanya sudah layu, aromanya juga sudah harum ya dari bawang merah dan bawang putihnya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita pindahkan di cobek, atau teman-teman boleh juga menghaluskan menggunakan blender ya, tidak harus cobek, sesuaikan selera saja. Beri setengah sendok teh terasi matang, kemudian kita ulek. Oke, ini hasilnya setelah kita ulek. Teksturnya agak kasar ya. Langkah selanjutnya kita menggoreng sambalnya, masih di wajan yang sama. Minyaknya panas, kita masukkan pete semuanya ya. Aduk-aduk, goreng petenya sampai agak layu. Selanjutnya masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini tipsnya ya teman-teman, agar sambalnya awet. Usahakan minyaknya agak banyak ya. Beri setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasanya sesuai selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Untuk gulanya boleh menggunakan gula merah ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lalu goreng sambalnya sampai matang. Mumpung pete lagi murah, teman-teman bisa masaknya yang banyak sekalian ya, buat stok. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam.
Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah sambal pete sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, itulah tadi resep sambal pete ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan telur bulat, rasanya sangat lezat. Menu telur seperti inilah yang bikin makan tambah nikmat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 7 butir telur ayam yang telah saya rebus dan sudah saya kupas seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan telur puyuh, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian telurnya akan saya sayat seperti ini ya, supaya saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Lakukan ke semua telur sampai selesai. Setelah semua selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan sambalnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah. Kemudian 1 buah tomat matang. Untuk semua bahan sambalnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk cabai rawit merahnya cukup disayat saja seperti ini teman-teman, supaya nanti saat digoreng tidak meletup-letup. Tomatnya potong sesuai selera saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita akan menggoreng semua bahan sambalnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian setelah minyak yang panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang putih dan bawang merah sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, baru menyusul kita masukkan cabai dan juga tomat. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng cabai dan tomatnya sampai empuk ya, sampai matang. Kalau mau lebih cepat boleh ditutup wajannya. Oke, kira-kira seperti ini. Cabenya sudah matang, tomatnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek sampai sambalnya benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil sambalnya yang telah kita ulek. Selanjutnya masih di wajan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan telur yang telah kita kupas tadi. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini. Setelah telurnya berkulit, kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya tekstur sambalnya tidak kering, kita tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Kemudian kita masak sambelan telur ini sampai kuahnya menyusut dan keluar minyaknya, kira-kira seperti ini ya. Ini kuahnya sudah menyusut dan minyaknya sudah mulai keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur sambal bulat sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Menu telur seperti ini yang akan bikin boros nasi ya teman-teman, karena rasanya pedas, gurih, ada sedikit manisnya. Makan sama sambal telur ini saja sudah sangat enak banget. Sambal telur bulat siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, tambah lalapan, sudah sangat enak pol. Oke, itulah tadi resep sambal telur bulat ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.